بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا وضط الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكر ونفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. Lanjutkan daripada diskusi kita daripada kitab kita At-Targhib Wat-Tarhib, ya. At-Targhib Wat-Tarhib yang diringkasan daripada kitab hadis yang diringkas oleh Ibn Hajar Asqalani. Baru kita sampai kepada hadis yang kedua. Pada minggu lalu kita pernah bahas hadis yang pertama, yaitu tentang masih kita bahas tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih azza wa jalla inna Allah ta'ala kataba al-hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika fi kitabih faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah فإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هو هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah dikatakan Ibni Abbas. Ibni Abbas. Di sini siapa maksudnya Ibni Abbas? Abdullah. Nama anaknya Abdullah. Di sini ada Abadillah. Yang anaknya itu Abdullah juga. Ada 4. Yang pertama ada Abdullah bin Zubair. Dan ada juga Abdullah bin Amr bin As. Dan ada juga Abdullah bin Abbas. Dan ada juga Abdullah bin Umar. Ada Abdullah. Di sini dikatakan an Ibni Abbas, dari anaknya Ibni Abbas, berarti yang dimaksud Abdullah. Dan nanti kalau kita lihat di Sahih Bukhari, kalau kita lihat di Sahih Bukhari, an Abdillah. Di sana dijelaskan an Abdillah. Di sana dimaksud bukan Abdullah yang 4, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Amr bin As. Akan tapi kalau di Sahih Bukhari, kalau di sana dikatakan an Abdullah, itu maksudnya an Abdullah bin Mas'ud. Di Sahih Bukhari. Nah, tapi kalau kita lihat, misalkan an Abdillah sebelum Rasulullah disebutkan, kalau di Sahih Bukhari an Abdillah, itu berarti yang pasti yang dimaksud itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, tapi kalau kita lihat di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di sana dikatakan an Ibni Ahmad yaqululi an Abdullah yaqululi abi. Misalkan dikatakan di sana, bapakku telah mengatakan. Berarti kalau di sana maksudnya bukan Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau di Musnad Imam Ahmad disebutkan Abdullah, yang dimaksud di sana adalah Abdullah bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau di Sahih Bukhari kita lihat an Abdullah, maksudnya Abdullah itu adalah Abdullah pasti mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau yang di lain, di tempat-tempat lain, di kitab-kitab lain, kita temukan an Ibni Abbas, berarti maksudnya Abdullah bin Abbas. Atau yang di tempat lain mengatakan an Ibni Umar, berarti maksudnya Abdullah bin Umar. Itu anaknya Abdullah bin Umar. Itu.
mesti kita harus tahu daripada silsilah hadis, daripada yang meriwayatkan juga. Jangan sampai nanti yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas, tapi kita mengira Abdullah bin Mas'ud. Itu perlu. Itu semua, aduh, itu semua dibahas. Nanti, syuf. Nah, ini semua dibahas di mustalahul hadis. Nah, itu mustalahul hadis. Itu dari sana kita tahu ini yang dimaksud siapa gitu. Nah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibni Abbas ini adalah dulu wafat ketika umurnya wafatnya Nabi ketika dia berumur 15 tahun. Berarti kita tidak tidak ke kita tidak bisa bayangkan ketika Ibnu Abbas ini adalah orang yang berewokan mungkin ya. Nah, kita nggak bisa gambarkan karena wafatnya Nabi, sedangkan umurnya Ibnu Abbas itu 15 tahun ketika wafatnya Rasulullah SAW. Dan juga makam daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas ini di Taif. Eh, di Taif ya, kalau nggak salah di sampingnya katanya ya, semoga kita bisa pergi umrah, kita bisa ziarah ke sana, umrah dan haji. Nah, di sana di samping masjid atau musola, itu musola An-Nisa namanya, di di Taif gitu. Di sana di samping itu dimakamkannya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas gitu. Dan Ibnu Abbas juga adalah salah seorang yang mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW dengan mengatakan Allah mufaqqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama dan berikanlah dia pemahaman Al-Quran yang benar. Itu kata Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala fima yarwi ar-rabbihi azza wa jalla. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lihat konteks hadis semacam ini disebut dengan hadis qudsi. Ya. Kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis, maka yang dimaksud di sana itu adalah hadis qudsi namanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ta'ala katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis daripada kebaikan dan keburukan. Nah, ini mesti kita tahu makna daripada kataba, menulis ini bukan Allah menulis pakai pena, bukan. Nah, bukan Allah menggunakan menulis pakai pena atau menulis pakai pulpen, bukan. Nah, karena kenapa? Karena yang pakai pulpen itu adalah makhluk. Tapi Khalik tidak. Nah, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu. Nah, jadi maksudnya kataba, menulis di sini adalah menetapkan. Menetapkan. Sama kayak orang mengatakan presiden misalkan. Presiden menulis undang-undang misalkan. Di sana mengatakan presiden menulis undang-undang tentang korupsi misalkan. Berarti itu maknanya presiden itu tidak menulis. Ngapain presiden menulis? Nah, tapi maknanya di sana itu adalah presiden menetapkan bahwasanya undang-undang tentang korupsi. Si raja atau si raja menulis tentang hukum narapidana, bahwa hukum narapidana itu bagi orang yang merampok sekian tahun dan lain sebagainya. Itu maksudnya bukan menulis dengan pulpen, tidak kan, tapi menetapkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala di sini maknanya menetapkan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan, tsumma bayyana dzalika fi kitabih. Kemudian dijelaskan di dalam kitabnya, apa katanya? Faman hamma. Siapa orang yang ingin bihasanatin, ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan perbuatan kebaikan. Falam ya'malha, akan tetapi misalkan dia menginginkan untuk melakukan kebaikan ketika nanti dia punya uang, dia menginginkan untuk sedekah, dia ingin untuk membangun pondok, dia ingin untuk membantu fakir miskin, dia ingin untuk membantu anak yatim dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Falam ya'malha, kan tapi dia tidak melakukannya. Dia mungkin tidak punya uang atau dia mungkin tidak punya dana dan lain sebagainya, tapi dia menginginkan untuk hal itu.
Apa kata Allah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis pahala baginya itu adalah satu pahala baginya. Nah, fa in hamma biha fa'amilaha. Akan tetapi misalkan kalau dia menginginkan, dia ingin sedekah, dia ingin bantu fakir miskin, dia ingin menyekolahkan anak yatim, dia ingin membangun masjid dan lain sebagainya, dia menginginkan hal tersebut untuk melakukan kebaikan. Fa'amilaha, akan tapi dia juga melakukan tersebut, dia membangun masjid, dia sedekah, dia bantu fakir miskin dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Katabahallahu indahu asra hasanatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi dia 10 10 kebaikan. Ila sab'imi'ah dhi'fin. Dan Allah berikan kepada orang tersebut juga 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja, akan tapi ila adha'afin katsirah, dan berkali-kali lipat. Nah, bagi orang yang berniat untuk ingin melakukan kebaikan dan dia juga melakukan kebaikan tersebut. Nah, Allah berikan pahala. Tapi kalau orang yang menginginkan untuk melakukan kebaikan tapi dia enggak kerjakan, berarti dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau orang yang menginginkan untuk melakukan kebaikan dan dia pun kerjakan pula, jadi dia mendapatkan 10 kebaikan dan ditambah lagi dengan 700 kali lipat dan ditambah lagi dengan pahala yang banyak, unlimited. Nah, bahasa kita itu unlimited, kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Tapi bagi orang yang ingin melakukan keburukan, naudzubillah min dzalik. Bagi orang yang menginginkan melakukan keburukan, jelekan, falam ya'malha, akan tapi dia belum melakukan keburukan tersebut. Kemaksiatan itu dia belum lakukan. Kejelekan itu dia belum lakukan, hanya menginginkan saja. Nanti ketika malam minggu saya ingin dugem dari pagi sampai pagi lagi misalkan. Nanti Ustadz ketika nanti malam minggu, malam Ahad saya ingin minum khamar dari ba'da maghrib sampai pagi misalkan. Dia menginginkan, dia berencana, dia menginginkan untuk melakukan keburukan tersebut. Akan tetapi falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, belum melakukan keburukan tersebut, kejelekan, kemaksiatan tersebut. Apa kata Allah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi dia itu satu kebaikan yang sempurna. Nah, bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan tersebut, hanya menginginkan dalam hati, karena dia meninggalkan daripada keinginan tersebut, maka Allah berikan dia pahala satu kebaikan yang sempurna. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Akan tetapi kalau dia sampai melakukan perbuatan tersebut, dia berencana malam hari saya ingin minum khamar, naudzubillah min dzalik. Malam hari saya ingin dugem dari petang sampai pagi, misalkan naudzubillah min dzalik dan sebagainya. Tapi fa'amilaha, dan dia juga melakukannya. Ketika datang malam Ahad dia pun melakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka dia pun mendapatkan dosa. Nah, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika sudah sampai hadis ada namanya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah kalau dari bahasanya, bahasa mengartikan makna dari konteks bahasanya itu artinya kesepakatan. Jadi ini kesepakatannya siapa yang dimaksud? Apakah kesepakatan ulama, kesepakatan umat Islam, atau kesepakatan pemimpin, atau siapa? Nah, ini juga termasuk di dalam istilahul hadis. Kalau kita belajar mustalahul hadis, itu baru kita akan mengetahui daripada makna-makna daripada bahasa yang ada di dalam makna hadis. Nah, di sana insya Allah kita akan bahas, kalau kita akan pelajari insya Allah mustalah hadis nanti. Makna daripada muttafaqun alaih ini adalah kesepakatan. Kalau kita lihat dari makna kalimat, konteks kalimat bahasanya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah hadis ini
ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Kesepakatan antara Imam Bukhari sama Imam Muslim sehingga kesohihan hadis ini adalah benar-benar sahih. Nah, jadi kesepakatan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim jadikan disebut dengan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dan di riwayat yang lain mengatakan kadwahallahu sayyi'atan aw mahaha. Allah Subhanahu wa taala menulis padanya itu keburukan atau menghapusnya. Wala yahliku 'alallahi illa halik. Dan tidaklah bagi mereka yang celaka melainkan terhadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dia orang-orang yang celaka atau binasa. Dia tahu bahwasanya itu maksiat, dia pun melakukannya. Dia tahu khamr itu adalah haram, dia pun melakukannya. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini juga sama seperti an Abi Kabsyah, ya. Bukan maksudnya Abi Hurairah ini artinya apa? Bapakku kucing. Ya, tapi bukan kucingnya maksudnya itu adalah dari biologis. Sama kayak kemarin kita bahas tentang an Abi Kabsyah. Kibash artinya kambing. Tapi bukan berarti maknanya bapak kambing gitu. Secara biologis tidak. Akan tapi ini adalah istilah. Istilah juga termasuk istilah. Nah, wa Nabi Hurairah nama aslinya itu siapa? Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Tapi terkenal dia dengan nama Abu Hurairah dikenali dengan bapak kucing. Karena kenapa? Karena ketika dia lewat, dia membawa kucing di bawah jubahnya, di dalam jubahnya. Nah, ketika dia lewat, terus ketika di dalam jubahnya terdengar kucing oleh orang-orang, terus dia menyembunyikan kucing di dalam jubahnya sehingga dipanggillah dia bapak kucing. Itulah kisah, makanya dipanggil sama orang-orang itu bapak kucing. Padahal nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu namanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000-an hadis. Itu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, seperti yang tadi, ini adalah kalau ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulullah dalam hadis, maka itu adalah termasuk daripada hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza arada 'abdi, apabila hambaku ingin ayya'mal sayyi'atan, untuk melakukan keburukan, kejelekan atau kemaksiatan, fala taktubaha alaih, akan tapi jangan ditahan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala di perintah malaikat. Ditahan dulu. Jangan ditulis itu kejelekannya, jangan. Sampai kapan? Hatta ya'malha. Sampai dia mengerjakannya. Kalau ada seorang hamba ingin melakukan keburukan tapi hanya ada di hati, itu tidak dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah sampai mengerjakannya, maka baru ditulis dosanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa inna amilaha faktubaha bimithliha. Kalau dia mengerjakan dosa tersebut, kalau dia mengerjakan kemaksiatan tersebut, maka tulislah seperti apa yang dia kerjakan. Wa in tarakaha, tapi kalau dia enggak melakukannya. Nah, tapi enggak dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Min ajli, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia meninggalkan keburukan tersebut, dia meninggalkan minum khamar, dia meninggalkan berjudi, dia meninggalkan memfitnah orang dan lain sebagainya. Itu dia tinggalkan semuanya kemaksiatan-kemaksiatan apa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa in tarakaha min ajli, kalau orang yang semacam itu dia meninggalkan kemaksiatan karena dia takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah bagi dia itu satu kebaikan. Satu kebaikan dia dapatkan. Wa in arada an ya'mal hasanatan, tapi kalau siapa orang yang ingin melakukan kebaikan, pahala, dia ingin sedekah, dia ingin salat, dia ingin bantu fakir miskin, dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Falam ya'malha, tetapi dia belum melakukannya.
Apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah. Maka tulislah pula bagi orang tersebut satu kebaikan. Nah, fa'in amilah. Tetapi kalau dia mengerjakan kebagusan tersebut, dia sholat, dia puasa, dia sodakoh, dia bantu fakir miskin dan lain sebagainya, faktubuha lahu bi'asri amsalihah ila sab'i mi'ah. Maka tulislah pula bagi dia itu adalah 10 kali lipat pahalanya. Sampai kepada 700 kali lipat. Nah, ini sebenarnya kalau konteks kalimat hadisnya, makna ini kan disebutkan asroh. Asroh. Ada juga disebutkan sab'umiyah. Ini maknanya 10 sama 700. Makna daripada 700 ini apa sih? Apakah 700 ini maknanya 700 kayak bilangan angka? Atau makna 700 ini sama seperti puasa? Nah, siapa orang yang apa namanya mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia sama seperti dia beribadah 1000 tahun, 1000 bulan. Itu apakah dia maknanya di sini adalah 83 tahun atau berapa gitu? Apakah makna konteks kalimat ini menunjukkan angka atau seperti apa? Nah, maksudnya daripada 700, 1000 apa, 10 ini adalah makna daripada perumpamaan yang sangat banyak. Karena bilangan yang paling banyak itu adalah 1000. Nah, jadi pahala bagi orang yang mengerjakan perbuatan kebaikan tersebut sampai sangat banyak. Itu sangat banyak dia dapatkan pahalanya. Itu maksudnya muttafaqun alaih. Kesepakatan antara Imam Bukhari dan Muslim dinamakan dengan muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Dan ini hadis ini lafaznya ada di kitab Bukhari. Nanti kalau dia bilang wal lafzu lil Bukhari, nanti kalau dia bilang lil Bukhari itu berarti jangan kita cari di Sahih Muslim. Kita nggak akan ketemukan. Kita nggak akan temukan nanti. Ketika nanti ada yang protes, "Oh, gimana ini katanya hafiz, penghafal 1000 hadis, tapi kok kita cari di Imam Bukhari, hadis yang disebutkan sama Ibn Hajar Al-Asqalani ini nggak ada. Berarti ini pendusta apa gitu." Jangan sampai kita cari di Sahih Muslim. Karena dia mengatakan lafaznya di Bukhari. Makanya kalau dia bilang lafzulil Bukhari, lafaznya dari Imam Bukhari, maka kita cari hadisnya di Sahih Bukhari. Jangan cari di Sahih Muslim. Wa fi riwayatin Muslim. Tapi ada juga riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim mengatakan, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi." Apabila seseorang hamba menginginkan atau terbesit di dalam hatinya itu bi ayya'mala hasanatan, untuk melakukan kebagusan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan pahala. Fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal. Maka aku akan tulis baginya itu adalah satu kebaikan walaupun dia belum melakukannya. Faidza amilaha, tapi kalau dia melakukan kebaikan tersebut, apapun bentuk kebaikan tersebut, fa inni aktubuha lahu bi asri amsalihha. Maka aku akan tulis baginya itu adalah 10 sekali lipat. Dia sholat, dia mengingat seperti yang saya bilang tadi, dia sholat, terus dia lakukan sholat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kali lipat. Hadis. Nah, ini maknanya al-hadis. Al-hadis kalau di dalam hadis, tapi kalau di dalam Al-Qur'an namanya al-ayah. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah dan seterusnya. Berarti ada sambungannya gitu. Dan seterusnya. Kalau dalam Al-Qur'an mengatakan al-ayah dan seterusnya. Atau maksudnya itu adalah ila akhirih. Atau kalau ditulis di kitab-kitab itu alif, lam, kha, itu kan? Tulis alif, lam, kha. Itu bukan haluk, itu bukan. Atau bukan alaq gitu. Enggak, tapi mananya itu adalah ila akhirih. Kalau di dalam hadis itu disebut hadis, berarti ada terusannya. Kalau dalam ayat, kalau ada potongan-potongan ayat berarti al-ayah. Itu maksudnya. Wa fi akhirih. Nah, di dalam hadis, di terakhir hadis ini, dalam Imam Muslim ini mengatakan innama tarakaha min jarra ya. Kalau dia seseorang tersebut meninggalkannya min jarra ya bi fathil jim, dengan fathah, dengan huruf atas jimnya. Wa tasdidir ra, dengan bertasdid ar-ra-nya menjadi jarra. Maknanya itu apa? Ai min ajli.
Itu maknanya itu adalah karena aku. Berarti maksudnya apa? Kalau dia meninggalkan perbuatan jelek itu karena aku, nah itu maksudnya. Kalau dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu karena aku, karena takut kepada aku, karena takut atas azab aku, nah karena dia takut terhadap neraka aku, itu maksudnya. Maka nanti akan diberikan pahala berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Darda. Ini tarhib ya, benar ya. Mungkin tinggal satu lagi kita selesaikan, kita cukupkan ya. Biar besok kita mulai pasal baru. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ya belughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ya. Disampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, siapa orang yang ingin tidur. Nah, ini maksudnya ingin tidur. Tapi kalau dari segi bahasanya, man ata firasyahu, siapa orang yang datang ke kasurnya, itu arti konteks kalimatnya. Tapi notabene orang yang datang ke kasur itu apa? Tidur. Gak ada ceritanya orang datang ke kasur itu langsung dugem. Atau dia datang ke kamarnya terus apa dia tinju ya. Dan main Smackdown. Gak ada ceritanya. Pasti kalau dia datang ke kasurnya, keranjangnya berarti tidur. Bikin peta. Peta Lombok. Lebih lama lagi tidurnya, peta Indonesia. Lebih lama lagi, dia bikin globe. Ya. Man ata firasyahu. Kalau orang ingin tidur, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang ingin tidur? Wa huwa yanwi. Dan ketika dia hendak tidur, ingin tidur, dia berniat dalam hatinya. Apa dia bilang? Ayyakuma yusalli minal lail. Nanti ketika malam, ketika pertengah malam, saya akan bangun malam. Saya akan sholat malam. Saya akan baca Al-Quran. Nah, faghalabathu ainuhu hatta asbah. Nah, akan tetapi ketika dia tidur, ternyata dia bangunnya sampai subuh kelewatan, ketiduran. Dia ketiduran, nggak terbangun-bangun sampai waktu subuh. Jadi kutiba lahu ma nawa. Nah, jadi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, apa yang diniatkan. Dan juga wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mir rabbih. Dan juga dia mendapatkan sodakoh. Nah, dia diberikan sodakoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti orang yang tertidur dengan niat yang bangun malam, dengan dia niat untuk sholat malam, dengan dia niat untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya, menghidupkan malamnya. Tapi kalau dia tertidur, maka dia mendapatkan dua hal, yaitu mendapatkan pahala apa yang diniatkan dan mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu kalau kita apa namanya, hendak ingin tidur itu ya niat, niat bangun malam walaupun kita ketiduran. Ya, walaupun kita ketiduran. Ya, kita niat. Ya, mungkin barangkali belum sampai jadi peta Lombok ya, kita bangun mungkin ya. Belum lengkap itu peta Lomboknya itu belum jadi, ya kita bangun mungkin ya insya Allah kita mendapatkan pahala lebih-lebih kita sholat, lebih-lebih kita sholat malam. Itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai nanti niatnya ketika dia bangun, terbangun terus pergi ke kamar mandi kencing dia tidur lagi, bukan itu maksudnya. Ya, ya. Kenapa enggak sholat? Sudah cukup pahala dari Allah. Jangan, ini bukan itu maksud konteks hadisnya. Bukan itu sedekahnya terus dia enggak sholat, tidak. Cukuplah aku butuhkan sedekah dari Allah. Saya enggak butuh yang lain. Wah, ini bukan itu maksud konteks hadisnya. Ya. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, dan Ibnu Majah bisnadin jayyid
dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Maksudnya apa? Hadis tertinggi, hadis yang paling tinggi itu namanya hadis sahih. Turun lagi kedudukannya, tingkatannya namanya hadis hasan. Nah, turun lagi apa namanya? Tingkatan kedudukannya namanya hadis dhaif. Turun lagi namanya hadis, bukan hadis itu maudhu, bukan hadis itu. Ya. Jadi antara hadis sahih sama hadis hasan, itulah di sana tengah-tengahnya itu namanya apa? Sanadnya jayyid. Sanadnya itu bagus. Nah, dan ada 5 syarat itu. Kalau nggak salah, ada 5 syarat yang kalau tercukupi 5 syarat itu dinamakan dengan hadis sahih. Itu disebut dalam bait kunyah itu. Di apa bait kunyahnya. Di awal-awal disebutkan juga Abda'u bil hamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyi wa rasulillah madhi min aqsamil hadits ida wa kullu wahidin atawahada awwaluha sahih wa muttasil isnadu wa lam yusadu aw yu'al. Dan seterusnya sampai 40 bait. Silahkan dihafalkan, silahkan dibaca. Itu ada 5 syarat hadis sahih. Kalau dia hadisnya sahih berarti kalau dia sudah tercukupi 5 syarat berarti dia sudah hadis sahih. Tapi kalau dia kurang berarti turunlah derajatnya menjadi hadis hasan. Dia kurang lagi, berarti turunlah menjadi dhaif. Nah, jadi bedanya antara hadis sahih sama hadis hasan itu adalah kurang daripada syaratnya satu. Itu bedanya hadis sahih sama hadis hasan. Shahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, akan tetapi dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang jayyid ini adalah tidak menjadikan hadis itu menjadi lemah. Nah, tidak menjadikan hadis itu menjadi lemah. Karena kenapa? Karena kaidahnya itu adalah as-sahabah kulli sahabah udul. Semua sahabat itu adalah adil. Nah, beda lagi nih makna adil di antara istilah hadis sama istilah bahasa itu beda lagi makna adilnya. Kalau makna adil di istilah hadis di istilah dalam mustalah hadis itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna adil di dalam ilmu hadis. Tapi kalau makna adil yang apa namanya dalam konteks bahasanya itu makna adil itu ya orang yang adil, orang yang adil. Tetapi kalau dalam hadis itu namanya apa namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kulli sahabah udul, dan semua sahabat itu adalah adil. Nah, jadi tidak menjadikan hadis ini menjadi dhaif atau turun derajatnya disebabkan karena hadis jayyid, tidak. Karena sahabat itu adalah udul. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah ini Allah melaknat para sahabat, dia bilang. Itu menurut mereka. Akan tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang adil ini adalah orang yang bertakwa dan para sahabat itu adalah adil. Wasahhahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lakin indahu an Abi Dzar. Akan tapi kalau di Sahih Ibnu Hibban itu dia riwayatnya itu dari apa? Dari Abi Dzar. Nah, au Abi Darda ibisyak. Kalau dalam ilmu hadis, au Abi Darda ibisyak. Ini Ibnu Hibban ragu misalkan, ya. Ibnu Hibban ragu. Apakah ini sanadnya dari Abi Dzar atau Abi Darda? Nah, yang meriwayatkan hadis ini. Tapi sekali lagi jadi kaidahnya itu adalah kulli sahabah udul. Nah, semua sahabat itu adalah adil atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sanadnya yang semacam ini dan keraguannya semacam ini itu dia tidak menurunkan daripada kedudukan hadis. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah mungkin minggu depan kita akan lanjutkan ke bab pasal yang berikutnya ya, yaitu tarhib. Nah, ini larangan. Tarhib minar riya, larangan daripada riya. Karena hati-hati riya ini adalah katanya disebutkan tadi pas dibaca tadi itu salah satu syirik katanya. Syirik yang tersembunyi. Itu kalau riya, hati-hati.
Dengan sampai nanti apalagi lebih-lebih kita. Kita orang sholat di depan mertua, Allahu Akbar. Karena kenapa? Biar kita dapat mertuanya. Jangan, hati-hati. Sholatlah karena Allah, bukan karena mertua. Nah, sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Nah, ini juga perlu ini. Ketika ada motivasi namanya targhib. Ada motivasi-motivasi tentang keikhlasan, bagaimana ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam beramal dan sebagainya. Di sini pun pula ada tarhib. Hati nih, kayak bahasa kita nih warning. Kalau bahasanya kita warning, hati-hati. Nah, dan salah satu hal yang besar di sini yang disebutkan tadi itu adalah riya. Riya di sini dikatakan man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Wa man shoma yura'i faqad asyrak. Wa man shalla yura'i faqad asyrak. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Kalau kita berpuasa ingin dilihat sama orang agar kita sedang beribadah, agar kita berpuasa. Tapi niat kita ingin agar dilihat sama orang, maka sungguh dia telah musyrik gitu. Waliyadzubillah. Siapa orang yang sholat karena ingin dilihat, maka dia juga syirik. Siapa orang yang bersedekah karena ingin dilihat, maka dia juga syirik. Maka hati-hati sholat, tapi minggu depan kita akan bahas agar ini adalah menjadi tambahan amal ibadah kita dan menjadi apa namanya, menjadi eh, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal kita itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara targhib wa tarhib, adanya motivasi dan adanya warning atau larangan atau apa sih bahasa kita yang pas ya? Ya, ada peringatan. Nah, sekarang ya baru tulis dengan Inggris cerita. Warning doang sih tahu jari. Warning nih, rembige. Tara. Inggris rembige. Solar arah pari-pari itu matara. Iya, wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa fakilana wa qarab lana fi dinina. معالي القدر والذا وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما أتقياء علماء نزق الخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا بك العيون موضحة ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل ملون أنت أكرم من ستر ودي رجالها على سنان وانصرنا في العشاء والبكر انشرني وأنضت الوطن وفزنا دائما من الفتن وانصرنا في العشاء والبكر بما نامر وغير فسبحت في شر اعترفنا أسرفنا علينا أسرفنا وتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل صول بالمصطفى الرسول نظى بكل سول بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد طاس صحبه فالحمد لله في المجد والثناء والحمد لله رب العالمين الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.